Kamu bisa tebak nggak ada berapa teori yang ngebahas soal tenggelamnya Titanic? Pastinya ada banyak banget, termasuk teoriku sendiri yang nanti akan kita bahas. Menurutmu teori mana nih yang paling masuk akal? Teori satu bagian. Teori pertama yang ngebahas soal tragedi ini dinamakan dengan teori satu bagian. Isinya sangat simpel, dan intinya mengklaim Titanic telah tenggelam tanpa patah sedikit pun. Pukul 2.15, Titanic nabrak gunung es. Pukul 2.18, lampu kapal padam. Titanic ngebentuk sudut 45 derajat dan sesaat kemudian tenggelam ke kedalaman laut. Pukul 2.20, cuma sekitar 3 menit kemudian RMS Titanic hilang di bawah permukaan laut. Kapal ini nggak patah, tapi tenggelam dalam bentuk utuh. Ini jelas keliru. Pada bulan April 1912, Titanic menjadi kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat. Kapal seberat ini pasti patah saat tenggelam. Tapi kita nggak bisa nyalain teori juga kan? Sebelum ditemukan bangkai kapalnya, nggak akan ada teori lain. Ternyata ada loh. 1 hari setelah tragedi Titanic, para korban selamat ngasih sejumlah keterangan dalam wawancara. Dan mereka ngejelasin kronologinya. Bahkan ada yang bilang Titanic telah patah jadi 2 sejak tergenang air. Remaja 17 tahun bernama Jack Thayer juga ngejelasin kerangka Titanic yang tenggelam sesuai ingatannya. Lalu, L.D. Skidmore bikin sketsanya berdasarkan deskripsi Jack. Gambar itu nunjukin kalau Titanic beneran patah jadi 2. Tapi nggak ada yang mempercayai keterangan Jack dan para saksi lain. Karena nggak ada bukti, klaim mereka dianggap nggak valid. Baru pada tahun 1985, semuanya berubah. Teori patah pertama. Saat itu, Robert Ballard nemu bangkai Titanic di kedalaman laut. Saat bangkai ini diperlihatkan ke publik, Jack dan para korban selamat lain dianggap telah memberi keterangan yang benar. Titanic memang patah jadi 2 saat tenggelam. Lalu muncul teori baru. Pukul 2.15, lunas kapal patah, sisi kanannya melonggar dan lambung terus melengkung hingga runtuh. Pukul 2.17, bagian dapur kapal terbelah, menara seketika jatuh karena terlalu berat. Lampu kapal padam, buritan terangkat ke udara, haluan mulai patah dan terus tenggelam. Sedangkan buritannya hampir nggak nempel di sisi kanan struktur super buritan. Lalu, bagian buritan miring ke kiri saat tenggelam. Bagian ini naik lagi dan berputar setengah lingkaran saat karam. Semua detailnya kedengaran meyakinkan kan ya? Tapi sebagian orang mulai ngorek-ngorek kekurangan teori ini. Mereka bilang, Titanic nggak mungkin utuh saat sudutnya semiring itu. Jadi kapal tersebut memang sudah patah jauh lebih awal. Karena masih ada ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, orang-orang mulai berspekulasi dan bikin skenario sendiri. Gimana kalau kutunjukin aja teori yang gak disukai banyak orang? Patahan V dan patahan Aaron V tahun 1912. Menurut teori patahan pertama, Titanic sangat miring hingga bobot buritan yang gak punya penyangga menyebabkan retak dari atas ke bawah. Tapi secara fisik hal ini gak mungkin terjadi. Mungkin ada teori lain? Pada tahun 2006, arsitek angkatan laut Roger Long mulai meneliti teori V. Pukul 2.17, Titanic sudah patah sejak kemiringannya sekitar 11 derajat. Struktur atas melemah dan mulai retak. Saat itu, cuma dasar rangkap kapal yang bikin Titanic tetap utuh. Tapi bagian ini juga mulai melengkung oleh tekanan hingga membuat kapal semakin rusak. Air menerobos masuk melalui retakan dan menambah bobot di sela-sela patahan. Lalu, Titanic melengkung ke arah berlawanan dan ngebentuk huruf V. Geladak atas jadi hancur dan bengkok. Haluan menghujam ke bawah dan akhirnya buritan ikut tenggelam. Meski begitu, teori ini nggak terbukti benar. Roger Long mempercayainya karena semua pinggiran geladak atas di haluan Titanic telah hancur. Tapi kita tahu kerusakan ini terjadi karena hentakan hidrolik.
kekuatan air yang menghempaskan geladak saat Titanic menghantam dasar laut. Teori patahan V lainnya menyatakan haluan sudah terangkat ke udara saat kapalnya patah. Teori ini digaungkan oleh mantan penggemar Titanic. Selain terbukti nggak masuk akal, teori ini juga terinspirasi dari informasi yang salah. Kamu masih ingat sama Jack Thayer tadi kan? Nah, teori patahan V ini merujuk pada sketsa Jack dan keterangan dari beberapa penumpang. Sebetulnya, mereka semua nggak pernah menyaksikan Titanic dalam kondisi patah kayak gitu. Bahkan dalam sebuah wawancara, Jack sendiri bilang kalau sketsa itu di luar konteks Titanic yang pernah dia lihat. Sketsa tersebut digambar oleh penumpang kapal Carpathia yang menerima sinyal bahaya dari Titanic dan mengirim pertolongan. Ini nggak bisa dijadiin sebagai bukti. Ya udah, kalau gitu kita beralih ke teori paling banyak dipercaya yuk. Teori pisang James Cameron. Siapa sih yang nggak tahu film Titanic yang super legendaris itu? Film ini unggul di acara Academy Awards ke-70 dengan jumlah nominasi dan penghargaan terbanyak. Tapi kamu tahu nggak nih, kalau James Cameron udah lama tertarik sama Titanic dan mempelajari sejarahnya? Buku-buku dan penelitiannya sangat detail. Bahkan, dia pernah bikin skenario dalam versinya sendiri loh. Teori ini disebut teori pisang James Cameron. Sebetulnya, isinya sama kayak skenario di film Titanic. Jadi, begini teorinya. Titanic miring sejauh 23 derajat dan patah sampai ke lunasnya. Dasar rangkapnya berfungsi sebagai engsel saat buritan jatuh. Lalu setelah bagian ini nggak berfungsi, haluan dan buritan kapal saling terpisah. Buritan miring ke kiri, berdiri vertikal, dan mulai tenggelam. Teori ini dianggap paling akurat secara ilmiah. Begitupun dengan teori Roy Mangat. Siapa lagi tuh Roy Mangat? Oke, selanjutnya ada teori Mangat. Roy Mangat adalah insinyur yang mengusulkan teori paling masuk akal sejauh ini. Pukul 2.17, lampu kapal padam. Saat itu Titanic berada di kemiringan 20-23 derajat. Tiba-tiba, kapal terbelah jadi dua di sekitar cerobong. Dan air mulai masuk ke buritan. Pelunas kapal mulai nggak berfungsi. Syarat air kapal dan lambung bawah hancur dan pecah. Air menerobos ke haluan dan buritan kapal melalui retakan besar. Kemudian menenggelamkan bagian haluan ke bawah air. Haluan naik ke sudut 70 sampai 90 derajat, lalu ikut tenggelam. Teori ini dinilai paling masuk akal, tapi juga kontroversial. Para korban selamat yang melihat kapal patah mengatakan buritan kembali turun dan haluannya hilang. Tapi teori Mangat bertentangan dengan pernyataan ini, sedangkan skenario James Cameron menyertakannya. Kita sepemikiran gak nih? Berarti perlu dicari jalan tengahnya. Versiku, seperti yang ku bilang tadi, di sini aku bakal ngebahas teoriku sendiri juga. Sebetulnya bukan teoriku sih. Lebih tepatnya, ini adalah kombinasi antara teori Roy Mangat dan James Cameron. Menurutku, patahnya Titanic yang diusulkan James Cameron sudah benar. Pukul 2.17, kapal membentuk sudut lebar, lampu padam, dan Titanic patah jadi dua. Haluan mulai tenggelam, dasar rangkapnya masih nempel di buritan selama sekitar 1 menit. Lalu saat dasar rangkapnya nggak berfungsi, kedua bagian kapal saling terpisah dan haluannya tenggelam. Seperti kata Mangat, lalu mulai tenggelam secara vertikal. Buritan menyembul ke air dan membentuk sudut lebar. Kronologi seperti ini mungkin memang telah terjadi karena para korban selamat mengaku melihat patahan yang bersih. Mereka juga melihat buritan kapal menjulang ke atas dalam posisi vertikal selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Tapi itu semua cuma spekulasi. Mau gimana pun Titanic tenggelam, peristiwa ini tetap menyayat hati. Nah, kamu tahu nggak 110 tahun pasca tragedi ini?
Perusahaan Blue Star Line sudah merampungkan pembuatan replika Titanic yang sama persis. Titanic II akan berlayar mengikuti rute yang sama dengan 2.400 penumpang. Semoga pelayarannya berjalan lancar deh ya. 14 April 1912, malam yang gelap dipenuhi suara menyeramkan kapal logam raksasa yang terbagi dua. Kapal terbesar pada masa itu menabrak gunung es dalam pelayarannya. Titanic, salah satu kisah terbesar di abad ke-20 yang masih dibicarakan. Sisi kanan kapal raksasa ini menabrak gunung es. Pada pukul 11.40 malam, kecelakaan terjadi. Gunung es itu menyebabkan kerusakan cukup parah sampai setidaknya 5 kompartemen anti air di lambung kapal mulai dipenuhi air. Awak kapal langsung menyelidiki untuk mengetahui apa mereka bisa melakukan sesuatu dan memperbaikinya. Mereka tidak bergantung pada siapapun, sendirian di kegelapan malam yang dingin, jauh dari daratan. Samudra Atlantik Utara, sekitar 644 km selatan Newfoundland, Kanada. Mereka butuh waktu untuk mencari cara menyelamatkan penumpang. Mereka memang memiliki waktu, tapi tidak cukup. Kalau kamu menonton filmnya, kamu tahu kapal itu tidak langsung tenggelam setelah kecelakaan. Prosesnya berlangsung 2 jam 40 menit, tapi situasi itu berat. Ada 2.200 orang yang perlu ditangani, termasuk awak dan penumpang, dan keadaan di kapal itu kacau. Kepala perancang kapal itu, Thomas Andrews, langsung sadar mereka akan tenggelam. Pada tengah malam, seluruh awak menyiapkan sekoci untuk diluncurkan. Mereka punya 20 sekoci dengan ruang hanya untuk 1.178 orang, yang hanya sedikit lebih dari 50% orang di kapal. Perempuan dan anak-anak diselamatkan lebih dulu. Awak kapal ikut untuk mendayung dan memandu sekoci. Keadaan dalam 2 jam ke depan perlahan memanas. Awak kapal bertugas membangunkan penumpang dan memperingatkan mereka bahwa hal buruk akan terjadi. Mereka ingin para penumpang cepat naik sekoci. Pukul 12:15 malam, beberapa awak kapal mengirimkan sinyal darurat. Kapal uap bernama Frankfurt adalah salah satu kapal pertama yang menerima pesan itu dan merespons. Tapi jarak mereka sekitar 315 km dari sana. Beberapa kapal lain juga mendapatkan pesan dan menawarkan bantuan. Sayangnya, mereka terlalu jauh. Pukul 12:20 malam, Carpathia dari Cunard Line mendapat sinyal darurat dari Titanic dan mengubah jalur. Jarak mereka 107 km pada saat itu. Mereka butuh lebih dari 3 jam untuk sampai ke sana. 20 menit kemudian, awak menurunkan sekoci pertama. Sekoci itu hanya membawa 27 penumpang meski memiliki ruang untuk 65 orang. Banyak sekoci pertama diisi di bawah kapasitas. Awak kapal khawatir dereknya tidak bisa menahan sekoci penuh. Banyak penumpang takut meninggalkan kapal. Mereka berpikir Titanic tidak bisa tenggelam dan sulit membayangkan peristiwa yang akan terjadi 1-2 jam kemudian. Para awak menembakkan suar darurat pertama dari 8 suar. Gagal. Tidak ada yang berada cukup dekat untuk membantu. Pukul 1:20, mereka menurunkan 10 sekoci. Sekoci ke-8 hanya diisi 28 orang. Salah satu penumpang di sekoci nomor 10 adalah Melvina Dean yang berumur 9 minggu. Nantinya, dia menjadi korban selamat terakhir yang hidup sampai tahun 2009 dan berumur 97 tahun. Sudah pukul 2 malam, hanya 3 sekoci lipat yang tersisa di kapal. Haluan kapal sudah tenggelam dan miring jauh di bawah permukaan. Orang-orang di sekitarnya sekarang bisa melihat baling-baling buritan ada di atas air. Para awak menurunkan sekoci lipat D dari atas ruang petugas dengan lebih dari 20 penumpang. Saat haluan kapal tenggelam, air menghempas sekoci A dari dek. 20 orang itu kesulitan karena sekoci mereka sebagian dipenuhi air. Saat para awak mencoba melepaskan sekoci lipat B, sekoci itu jatuh.
Sebelum mereka sempat memperbaikinya, air menyapu sekoci itu dari kapal. 30 penumpang masih berhasil menyelamatkan diri di sekoci yang terbalik. Pukul 2:17, operator nirkabel kapal memutuskan mengirimkan satu panggilan darurat terakhir. 1 menit kemudian lampu di kapal padam. Titanic dan semua yang ada di atasnya berada dalam kegelapan. Haluan terus tenggelam dan buritan terangkat semakin tinggi di permukaan sehingga memberi tekanan besar pada bagian tengah kapal. Suara mengerikan memenuhi malam itu. Titanic, kapal besar legendaris yang membuat banyak orang berharap dan antusias, patah menjadi 2 di antara cerobong ketiga dan keempat. Laporan memperkirakan haluan butuh 6 menit untuk mencapai dasar laut. Buritan kembali ke air sebelum terangkat lagi ke posisi vertikal. Situasi ini bertahan sampai buritan menghilang ke dalam lautan. Pukul 2:20, buritan menahan udara di dalamnya dan tekanan air menghancurkannya saat tenggelam. Buritan tenggelam sekitar 600 meter dari haluan. Orang-orang menganggap Titanic kapal tercepat di dunia. Mereka mengira kapal itu tidak bisa tenggelam karena 4 kompartemennya bisa banjir, tapi kemampuan mengapungnya tidak begitu terpengaruh. Titanic bermasalah sejak awal. Saat meninggalkan pelabuhan, kapal ini merapat beberapa meter ke kapal uap New York. Namun, Titanic berhasil lewat, sehingga semua penumpang di dek kapal menjadi lega. Titanic berlayar pada 10 April. Perjalanan pertamanya adalah melintasi rute Atlantik yang sangat kejam. Pada tanggal peluncuran, Titanic menjadi benda bergerak terbesar dalam sejarah manusia. Panjangnya 269 meter, lebarnya 28 meter. Tidak begitu besar jika dibandingkan kapal sekarang. Kapal pesiar terbesar di dunia sekarang adalah Symphony of the Seas dari Royal Caribbean yang ukurannya kira-kira 5 kali ukuran Titanic. Jika kamu meletakkan kapal itu dalam posisi vertikal, tingginya hampir sama dengan Empire State Building, yaitu 381 meter tanpa antena. Tapi Titanic adalah daya tarik besar pada masa itu. Pada satu momen dalam perjalanan, mereka berhenti di Prancis, lalu berhenti di Irlandia. Begitu para penumpang terakhir naik, kapal besar itu menuju tujuan terakhir mereka, kota New York. 4 hari setelah memulai perjalanan, Titanic gagal berbelok dari gunung es besar. Cerita yang kita semua tahu. Hanya 700 orang selamat, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Malam itu sangat dingin. 1 jam 20 menit setelah Titanic tenggelam ke dasar laut, para korban selamat tidak yakin akan ada yang menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Itu adalah Carpathia yang menghampiri mereka. Mereka menghampiri orang-orang di sekoci. Para awak membawa mereka naik dan menarik tangan penumpang lain dari air. Banyak kapal mencoba menghubungi Titanic beberapa jam setelah tenggelam. Pesan mereka tak pernah dijawab. Selanjutnya, saat ada investigasi tentang kejadian itu, mereka menemukan Californian dari Leyland Line berada 32 km dari sana saat Titanic tenggelam. Tapi para awak tidak mendengar sinyal darurat dari Titanic karena operator radio mereka sedang tidak bertugas. Negara-negara dari kedua sisi Atlantik terkejut dan ketakutan saat mendengar detail kejadian yang menimpa Titanic. Mereka membuat perubahan pada operasi kapal, aturan yang membantu menghindari peristiwa seperti ini terulang. Mereka mengadakan konvensi internasional untuk keselamatan penumpang di laut pertama. Mereka menerapkan aturan setiap kapal memiliki ruang sekoci yang cukup untuk penumpang. Selain itu, latihan sekoci menjadi wajib. Mereka juga memutuskan mendirikan International Ice Patrol. Tugas utamanya memonitor gunung es di jalur kapal Atlantik Utara. Kapal juga harus mengawasi radio selama 24 jam. Titanic tidak dirakit sendirian. Karena ukuran kapal besar ini dan semua perlengkapan baru yang diperlukan, biayanya terlalu mahal untuk satu-satunya kapal.
Jadi, tim merakit Titanic bersama 2 kapal saudari, dan keduanya memiliki hidup yang bersejarah. RMS Olympic lahir pertama. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1910 dan selama setahun penuh menjadi kapal terbesar di dunia. Britannic adalah satu lagi kapal saudari Titanic yang berlayar sebentar sebelum berakhir di dasar laut juga. Tapi hanya Titanic yang menjadi legenda dan salah satu kisah paling menarik dalam sejarah modern.